Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, para bapak, ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana tadi kita telah mendapatkan nasihat dan faedah tentang hakikat kehidupan yang khusus, kehidupan yang hanya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya menjadi dua kehidupan. Kehidupannya orang-orang yang sa'id, orang yang berbahagia, orang yang meraih kemenangan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupannya para kekasih Allah, kehidupannya hamba-hamba yang punya kekhususan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi aulia Allah dengan ibadahnya, dengan amal salihnya, dengan imannya. Kehidupan inilah kehidupan yang meraih kemenangan, dan sebaliknya kehidupan yang kedua adalah kehidupan di mana seorang hamba gagal mendapatkan kehidupan khusus dengan Allah Azza wa Jalla, tidak meraih nilai khusus sebagai hamba Allah yang punya kekhususan dengan ibadah. Dan kehidupan ini kehidupannya orang-orang yang dihinakan oleh Allah, yang disengsarakan oleh Allah di dalam hidupnya di dunia, hidupnya setelah kematiannya di alam barzakh, dan hidupnya di saat dia bertemu dengan Allah di dalam kehidupan abadi. Dan hakikat apa yang telah kita dapatkan dari nasihat para ulama, ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah yang menjadikan kita bisa menjadi aulia Allah, bisa meraih sebagai kekasih Allah, sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tidak ada putusnya di dalam hidup ini. Sebagaimana kita telah pahami, manakala kita menjadikan barometer ukuran zahir di dalam membangun kehidupan khusus ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan tercapai. Sehingga menjadi jelas bagaimana ibadah kita menjadi nilai, menjadi kekasih Allah ketika kita membangun ibadah kita dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah yang ada di dalam hati kita, ibadah berupa muraqabah kita, senantiasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dengan ibadah ini, seluruh ibadah-ibadah yang zahir kemudian menjadi bermakna. Dengan ibadah ini, maka semua fitnah-fitnah kehidupan akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Sebagaimana ketika para ulama kita menjelaskan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mana daripada hayatan
thayyibah rahatul qalb, yaitu hidup di mana hati kita diberikan oleh Allah kehidupan khusus, raha. Kehidupan di mana hati ini, sebagaimana tadi yang telah kita pahami, tidak akan tertimpa al-huzun wal khauf. Bagaimana mungkin dari kita meraih kehidupan ini manakala hati itu hanya punya kehidupan dengan Allah Jalla Jalaluhu, dan kehidupan ini adalah terus menerus, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hakikat daripada kemenangan hidup adalah rahatul qalbi, hati yang telah meraih rah, hati yang meraih kelapangan sepanjang masa, sepanjang hidup. Inilah hati yang di mana di hati itu kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla adalah kedekatan yang tidak pernah putus. Di mana di dalam hati itu punya kehidupan muraqabah, dekat kepada Allah secara detail, secara rinci, dari yang sekecilnya sampai yang sebesarnya. Bukan hanya kedekatan yang sifatnya sebentar, di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di antara kemenangan orang yang telah meraih hidup seperti ini, dia di dalam urusan dunia diberikan oleh Allah cara hidup dengan dunia yang paling menyenangkan, yaitu al-qanaah. Diberikan kemenangan menjadi orang qanaah dengan dunia. Diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari dunia, apapun dia. Kenapa seperti ini? Karena hatinya tidak punya kesibukan, tidak punya kedekatan dengan makhluk. Yang punya kedekatan dengan makhluk hanya jasad tauhid. Maka nafsunya tumanin, nafsunya senantiasa tenang, terjaga, tidak bebas, tidak menuntut banyak tentang selera nafsu. Nafsu makannya terjaga, nafsu minumnya terjaga, semua nafsu kesenangan hidupnya terjaga, kesenangan-kesenangan yang ada terjaga sesuai dengan kadar tubuh jasad. Maka dia tidak menjadi orang yang dibingungkan dengan nafsu. Kemudian akhirnya dia meraih ladzatul ibadah, manisnya ibadah, senangnya ibadah, taatnya, kesenangan di dalam mentaati Allah. Ibadah adalah sesuatu yang paling senang dia tekuni. Taat adalah sebuah kegembiraan, mengalahkan dari semuanya yang lain. Sehingga yang demikian tidak menjadi orang-orang yang mudah dirusak dengan cara-cara hidup pada umumnya manusia. Dan tadi kita telah mendapatkan faedah bahwasanya ibadah yang demikian haruslah dibangun dengan ibadah yang agung, yaitu hati yang dipenuhi muraqabatullah, dipenuhi dengan kehidupan ilmu yang ada di dalam hati, senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat yang tidak pernah berhenti. Sehingga dalam hal ini beliau Syekh Sa'ad Al-Khudri kembali menjelaskan dalam tulisan beliau, wa idza aradna an nu'addiya al-ibadah ala wajhil matlub fa innahu la budda an nuraqiballaha muraqabatan daimah daqiqatan jalilatan. Kalau kita ingin meraih ibadah yang seperti ini, ibadah yang bisa terus menerus, ibadah yang bisa
menjaga dunia kita, kebaikan kita, kemenangan kita, ibadah yang bisa menjadikan kita ditolong oleh Allah untuk bisa menghadapi musuh-musuh kita dari iblis, ibadah yang bisa kita menata nafsu kita, maka ibadah ini harus ditunaikan, harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Di mana ibadah ini harus dibangun dengan muraqabah. Ibadah ini harus dibangun dengan muraqabah kepada Allah. Punya ibadah hati dekat dengan Allah. Kalau ibadah ini seperti ini yang dibangun, maka semua yang zahir baru bernilai ibadah. Memberi nafkah kepada istri akan istiqamah bernilai ibadah. Menerima pemberian nafkah dari suami apa adanya akan bernilai ibadah. Tidak berkeluh kesah, bernilai ibadah. Mentaati suami bernilai ibadah. Dan semua dikerjakan dengan sebaik-baik. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Menuntut ilmu, dia kerjakan yang paling baik. Sebagai orang alim yang mengajar, dia kerjakan yang paling baik. Dan tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain. Suami tidak mengharapkan dari istri, istri tidak mengharapkan dari suami, anak tidak mengharapkan dari orang tuanya, orang tua tidak mengharapkan dari anak, orang alim tidak mengharapkan sesuatu dunia dari muridnya, muridnya juga tidak mengharapkan sesuatu dari orang alim. Orang yang seperti ini, maka baru bisa melahirkan sikap ibadah yang ajib, ibadah yang menakjubkan, ibadah yang benar-benar menjadikan dia mempunyai kehidupan khusus dengan Allah. Inilah ibadah yang dimaksudkan muraqabah daimah. Ibadah yang dituntut untuk terus ada, tidak ada waktu yang membatasi. Ibadah tauhid kita ada waktu yang membatasi. Ibadah sholat kita ada waktu yang membatasi. Ibadah puasa kita ada waktu yang membatasi. Zakat kita ada waktu yang membatasi, ada tempat yang membatasi. Di mana kita bisa menunaikan? Kita kembali kepada ibadah hati kita. Muraqabah kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga terus-menerus keadaan ini kita tidak pernah terputus. Kemudian ibadah yang dituntut adalah daqiqah. Ibadah yang harus daqiq. Ibadah muraqabah ini harus dibangun dengan ilmu yang rinci, yang sekecil-kecilnya jalilah. Dan inilah makna ibadah yang harus kita bangun untuk kita naikkan sampai kepada tingkatan ihsan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tara, fa innahu yara." Yaitu ibadah di mana ada kehidupan hati. Apa kehidupan hati itu? Ka'annaka tara. Seperti engkau melihat Allah. Ini sepertinya ada bagian. Bagusnya kalau mereka pakai HP, koneksi itunya dimatikan. Apa itu? Sinyalnya gitu. Biar tidak. Jadi koneksi itu, sinyal itu kan bisa dimatikan. Kalau memang dipakai ilmu, ya urusan dunianya diberhentikan dulu. Jadi jangan dipakai ilmu, ininya biarkan nggak apa-apa, akhirnya mengganggu. Inilah makna ibadah yang dimaksudkan di dalam hadis tentang muraqabah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'annaka tara." Seperti kamu melihat Allah. Fa in lam takun tara, fa innahu yara. Dari mana kehidupan hati bisa meraih seperti ini? Bisa meraih seperti melihat Allah. Seperti merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah kita jelaskan, ini bukan ibadah yang dibangun dengan perasaan.
Karena hati manusia membutuhkan pengajaran, membutuhkan ilmu. Semakin hati manusia banyak dipenuhi dengan pengajaran, dengan ilmu, maka yang diraih manusia mendapatkan pengajaran, yakin itu akan diraih. Ini menunjukkan ibadahnya orang yang telah meraih al-yakin, di mana dia seperti melihat Allah, atau dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana dia bisa meraih al-yakin? Sehingga dia bisa di mana saja dia seperti melihat Allah. Dalam keadaan apapun dia merasa diawasi oleh Allah. Apakah yakin itu bisa diraih dengan perasaan? Apa pengertian yakin? Para ulama kita menjelaskan tentang pengertian yakin. A'la maratibil ilmi. Yakin itu adalah puncak dari tingkatan ilmu. Berarti sebelum orang meraih yakin, dia harus meraih apa? Harus meraih ilmu. Ilmu apa yang bisa meraihkan kita untuk mendapatkan al-yakin? Ilmu yang meraihkan kita untuk mendapatkan ilmu yakin adalah dari ilmu yakin. Mana ilmu yakin? Ilmu yakin adalah khabar yang bernilai ilmu. Khabar yang bernilai ilmu yang meraihkan yakin adalah khabar yang bersih dari 3 perkara yang merusak ilmu yang mendapatkan nilai yakin. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah dalam Tadbiyat al-Latifah. Yang pertama, ilmu yang bisa bernilai yakin sumbernya harus dari pemilik ilmu. Harus dari pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu tentang kehidupan yang hak, yang sebenarnya? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah Azza wa Jalla, Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, pertama, bersumber dari berita pemilik ilmu yang sebenarnya. Yang kedua, di mana bersih dari bahasa yang tidak fasih, bersih dari bahasa di dalam menyampaikan ilmu yang cacat, bahasa yang tidak fasih. Bahasa mana yang paling bisa membawakan ilmu yang bisa meraih al-yakin? Bahasa apa? Bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla mengatakan bilisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang di atas petunjuk, sebagaimana Umar mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. A'ribul Qur'an fa innal Qur'ana arabiyyun. Pahamilah Al-Quran dengan i'rab, karena sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab. Begitu juga hadis Nabi. Setinggi-tingginya bahasa yang paling bisa mengantarkan ilmu yang nafi' adalah lughatul Arabiyyah. Kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah bersih dari kedustaan. Ilmu itu adalah bersih dari kebohongan. Siapa yang paling bersih dari kedustaan dan kebohongan? Hah? Siapa yang paling bersih dari kedustaan dan kebohongan? Hah? Siapa? Allah Jalla wa'ala. Kemudian Rasul. Kenapa?
Secara kaidah, yang paling memungkinkan bersih dari bohong dan dusta, dia harus memiliki sifat apa? Kalau sifat itu ada, tidak akan terjadi bohong. Sifat rahmat. Sifat rahmat. Karena Allah adalah arhamur rahimin. Nabi adalah arhamun nas. Manusia yang paling menyayangi manusia. Allah Rabbul Alamin yang paling menyempurnakan kasih sayangnya. Maka di dalam menyampaikan ilmu tidak akan mungkin terjadi di dalamnya kebohongan. Sebuah karya ilmiah, kalau orangnya tidak punya sifat rahmat, maka pasti banyak terjadi kedustaan, banyak terjadi kebohongan. Ketika Nabi SAW adalah arhamun nas, maka asdaqun nas. Ketika Allah Azza wa Jalla adalah arhamur rahimin, maka Allah mengatakan tentang dirinya, wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapa yang paling baik pembicaraannya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, ilmu yang sesungguhnya yang bisa mengantarkan orang untuk meraih al-yakin. Ilmu apa? Ilmu yang ada di mana? Di dalam kitab dan di dalam sunnah. Berarti orang tidak mungkin akan meraih yakin kalau dia tidak alim kitab dan sunnah. Tidak akan mungkin. Kalau dia tidak mempelajari kitab dan sunnah, tidak akan bisa meraih al-yakin. Itu saja para anbiya tidak hanya mencukupkan dengan ilmu yakin, kemudian menguatkan ilmu yakin ini digabungkan dengan ilmu ainul yakin. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang meninggal, yang sudah mati. Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, apakah kamu tidak beriman? Awala tu'min? Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya beriman. Terus untuk apa? Lakin liyatma'inna qalbi, untuk menguatkan hati. Coba lihat Ibrahim alaihissalam yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah untuk membangun iman, yang punya muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla, harus digabungkan lagi dengan ilmu ainul yakin. Apalagi kalau hidup yang dipikir cuma hidup enak dan tidak pernah belajar kitab dan sunnah, tidak akan mungkin dia punya muraqabah kepada Allah. Hatta yalijal jamal bisambil riyad. Sampai onta masuk lubang jarum pun kita tidak akan punya muraqabah. Karena muraqabah ini dibangun dengan ilmu yang yakin. Dan dengan demikian kita butuh kembali kepada meraih kehidupan ibadah muraqabah yang sebenarnya. Kalau tadi sudah diterangkan, kita butuh untuk mendapatkan pengajaran muraqabah secara daqiqah, secara jalilah, secara daimah. Karena memang wahyu itu datang memberikan pengajaran muraqabah seperti itu. Wahyu itu datang berbicara tentang mengenal Allah Azza wa Jalla, jalilah, daqiqah, daimah. Karena itu jangan menganggap saya sudah pernah belajar kitab usul salasah atau pembagian tauhid yang 3, berarti saya sudah menjadi orang yang muraqabah. Seberapa wahyu yang sudah kita tekuni? Al-Quran ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, disimbolkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ikhlas. Apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Sulusul Quran. Sekarang sudah belum kita belajar sulusul Quran? Sudah. Sepertiga Al-Quran khusus tentang mengenal Allah,
Sudah kita pelajari. Sudah kita ambil penjelasan ulama dari sepertiga Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kita bisa meraih muraqabah? Sementara kita belum banyak tahu tentang wahyunya Allah yang mengajarkan hati kita untuk mengenal Allah dan menjadikan kita mengenal Allah jalilah, daqiqah, daimah. Lebih dari itu, sebagaimana tadi kita contohkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan cuma dengan ayat syar'i. Untuk meraih kehidupan muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla bukan cuma dengan ayat syar'i, tapi menggunakan ayat apa Ibrahim? Ayat kaun, ayat kejadian-kejadian hidup yang harus dimaknai sebagaimana ayat syar'i. Apakah kita sudah sering seperti ini? Atau kalau kita melihat kehidupan cuma kita lihat tadi secara umum manusia, dohirnya melihat istri, oh aduh senangnya istri, melihat suami, aduh senangnya suami, melihat kekayaan, wah ini enak. Sudah sampai di mana kita menghubungkan ayat syar'i dengan ayat kaun? Ayat syar'i saja tidak menuntut ilmu. Bagaimana dengan ayat kaun? Bagaimana bisa meraih muraqabah, daqiqah, jalilah, daimah? Ini bukan muraqabah khayal. Karena itu lihat Ibrahim alaihissalam, muraqabah ini menjadi kekuatan Ibrahim alaihissalam di dalam hidup. Menjadi semua makna-makna ibadah-ibadah zahir Ibrahim alaihissalam bernilai di hadapan Allah. Menjadikan Ibrahim alaihissalam tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Itu semua adalah karena muraqabahnya Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Azza wa Jalla. Ibrahim punya kehidupan yang menakjubkan. Karena apa? Karena muraqabah. Bagaimana Ismail, bagaimana Hajar, bagaimana Ibrahim dilemparkan di api. Kehidupan yang menakjubkan. Bagaimana Ibrahim berjalan membawa istrinya, anaknya dari Palestina ke Mekah. Dalam keadaan Mekah adalah tidak ada penduduknya, tidak ada kehidupan. Semua ini kehidupan yang menakjubkan. Kenapa? Punya muraqabah kepada Allah. Kalau yang dipikir hanya urusan kaidah hidup dunia, tidak jadi semua. Tidak mungkin dia membawa istrinya dari Palestina ke Mekah, baru saja melahirkan, membawa bayi, tidak punya bekal, ditinggal di sana. Di mana logika dunia? Ya ada. Apa yang membawa Ibrahim? Muraqabah. Apa yang membawa istrinya Ibrahim? Ketika Ibrahim mengatakan, ketika ditanya siapa yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim meninggalkan anak dan istrimu di sini? Allah. Hada muraqabatullah. Apa jawaban istrinya? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak menyanyiakan kita. Orang Sulawesi itu dulu sudah dididik punya kehidupan yang luar biasa. Sekarang sudah mulai kayak orang Jawa. Ada makanan, hidup enak, ada rumah, nanti kamu makan apa, istrimu kau kasih hidup apa, anakmu kau kasih apa. Kita sekarang ini menjadi seorang muslim, dapat wasilah hidayah. Wasilahnya, karyanya orang-orang yang punya kehidupan dengan Allah, atau wasilahnya karena karyanya orang-orang yang hidup. Kalau pendahulu kita tidak punya kehidupan kuat kepada Allah, bisa nggak membawa Islam sampai di negeri Muna, di pulau sini, bisa nggak? Dari Mekah sana dibawa ke sini. Kalau mereka cara hidupnya sebagaimana orang di dunia, makan apa, hidup apa, dapat apa, bisa. Kita ini dapat hidayah karena cara hidupnya orang-orang yang khusus dengan Allah. Cara hidupnya orang-orang yang semua dikembalikan kepada Allah. Bukan malah jadi orang ketakutan. Ini menunjukkan kita sudah hilang kehidupan kita. Makanya sekarang definisi salafi sejati lain. Beda dengan definisi salafi sejati di kalangan sahabat. Kalau salafi sejati sekarang definisinya, ya salafi, ya dunianya sukses.
Itu baru namanya salafi sejati. Kalau ahlu sunnah salafi cuma jadi buruh, angkat-angkat kue, jualan pisang, bisa hidup apa kamu? Salafi terbelakang ini, terpuruk. Jadi pengertian salafi sejati sekarang lain. Punya toko, punya usaha kayu, punya mobil terbuka 10, yang tertutup 20. Ukurannya jadi lain. Mau nikah saja bingung, nanti makan apa, hidup apa, padahal tiap hari juga makan. Aneh. Jadi pola hidup kita sekarang kembali bukan muraqabatullah, muraqabatun nasi, muraqabatun sayur. Apa-apa ibadah saja mutaat yang diukur dunia. Yang diukur dunia. Sepertinya sesembahannya sudah berubah menjadi dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cuma dipasang di dinding, ditulis Allah Jalla Jalaluhu di dalam hatinya. Tidak tahu. Kita dijawab oleh Allah. Allah adalah zat yang maha memberi rezeki, tak cukup. Nahnu narzuqukum itu bagaimanapun nggak bisa. Cuma hanya dengan nama Allah nahnu narzuqukum pada bisa. Sahabat dulu nahnu narzuqukum selesai. Ini karena muraqabah kita sudah jauh. Karena ilmu kita sudah jauh. Kita berbicara tentang kayu di sensus saja 2 jam. Bicara ilmu, nanti dulu Ustaz, ini saya baru sibuk. Bicara ilmu gak ada waktu. Kayu di sensus aja, cuma sensus kayu itu 2 jam bantah-bantahan di bangsa. Gimana? Hidup ini sudah diukur dengan begitu. Hati kita ini tempat mulia, sudah diisi barang rongsokan, kayu, gergaji, tempe, tahu, masukkan ke hati. Ya. Barang-barang rendahan yang para ulama kita mereka lari darinya, kita malahan masuk sini. Akhirnya muraqabah kita kepada Allah. Gimana mau bisa muraqabah? Muraqabah seperti ini butuh tarsih. Butuh ditanamkan dengan tarsih. Kalau kita tidak menanamkan muraqabah ini secara tarsih, nggak akan bisa dapat. Beda daqiqah, beda tafsiliyah, beda tarsih. Tarsih itu adalah menjadikan ilmu bertambah dalam, bertambah dalam, bertambah dalam. Dan ini harus diketemukan antara ayat syar'i dengan ayat kauni. Ayat syar'i dengan ayat kauni diketemukan. Baru bisa mikir, baru bisa mengambil hikmah, baru bisa mengambil kekuatan. Kalau sudah mempertemukan, dan ini berarti butuh hidup. Sekarang aja penuntut ilmu pengennya ekspres. Bagaimana Ustaz, saya pengen penuntut ilmu, jadi ulama, jadi dai, ya kalau bisa setahun sudah bisa dan sebagainya. Mungkin bisa dengan dipenuhi di sini, pakai ini notebook, pakai Google, mungkin bisa. Belajar bahasa Arab sebentar, kemudian buka Google setiap saat. Tapi nanti begitu diuji oleh Allah di dalam hidupnya, begini, jatuh. Gak ada harganya. Karena ilmunya di kertas, ilmunya di HP, bukan di dalam hati. Ilmu yang ada di dalam hati butuh tarsih, butuh dirusuhkan, butuh dipertemukan ayat syar'i dengan ayat kauni. Karena itu dulu sahabat radhiyallahu anhum, kunna nata'allamul ilma wal amal ma'an. Kita belajar ilmu dan belajar amal itu bersama. Sehingga ulama izdada ilman, izdada taqwan, izdada tawadukan. Begitu bertambah ilmunya, bertambah tawaduk. Butuh tarsih.
butuh untuk ilmu itu diresapkan. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad bin Utsman Al-Mazid dalam kitab Ta'dimullah. Beliau mengingatkan ilmu ini, ilmu tentang ibadah ini tujuannya adalah ila tarsyidi a'dhami qimatin fi hayatil muslim. Harus bisa diresapkan, dimendalamkan menjadi nilai yang ada pada kehidupannya seorang muslim. Jadi bukan di sini. Menjadi nilai yang ada di dalam ini. Sebagaimana para anbiya, hidup-hidup mereka sebagaimana para ulama. Wahiyal ubudiyah, di mana ibadah itu harus tarsih. Manakala ibadah ini tidak bisa tarsih, sebagaimana diingatkan oleh beliau, inna tarsikha qimata ta'dimillahi azza wa jalla yu'aliju katsiran min masyakilil mujtama al-amaniyah wal iqtisadiyah wal idariyah bi aisari subuli wa aqalli takalifi wal aqbali ala daulah. Beliau mengingatkan apabila pengajaran tentang muraqabah, tentang hati yang didekatkan dengan Allah, ini pengajaran yang dibesarkan akan menjadi obat, mengobati kebanyakan daripada problem kehidupan yang sekarang ini merusak di dalam umat Islam. Bahkan problem kehidupan ini bukan lagi merusak umat Islam secara umum. Orang-orang yang berilmu pun sudah banyak rusak. Banyak sekali orang berbicara ilmu, ternyata tidak lebih kepentingannya dunia. Kenapa begitu rusak? Begitu cepat sekali. Karena ketika dia belajar tentang muraqabatullah, ketika dia belajar tentang makrifat kepada Allah, mereka tidak tarsih, mereka tidak daqiqah, mereka tidak jalilah, mereka tidak daimah, tidak tarsih. Akibatnya problem kehidupan banyak. Orang Islam bukan menjadi orang yang paling, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau dia beramal seperti rihil mursalah, para anbiya, orang-orang soleh, kalau dia itu mentaati Allah, mengerjakan perintah itu seperti angin bertiup. Kita ini sekarang mengerjakan perintah, menjalani ketentuan-ketentuan hidup yang benar, isinya memilih yang benar, mencari yang paling mudah. Itu pun dikerjakan dengan sebatas kepentingan. Bagaimana bisa mempunyai ibadah yang jadilah, ibadah yang bisa mengangkat, meninggikan derajat kita? Sulit, tidak akan bisa. Makanya kehidupan kita menjadi tidak aman. Banyak kedoliman, banyak fitnah, banyak dusta. Tidak aman kehidupan. Haknya orang Islam, kehormatannya dirusak. Tidak aman. Lisan manusia tidak aman, tangan manusia tidak aman, pribadi manusia tidak aman, hati manusia tidak aman, gampang sakit hati, gampang mencela, gampang dolim, tidak ada keamanan. Kenapa? Karena penyakitnya dari tidak adanya muraqabah yang tarsih, yang daqiqah, yang jalilah, yang daim. Mudah sekali manusia berubah. Habis berjanji baik, ya baik sebentar. Apa kamu? Tidak ada muraqabah. Jadi lemah. Kemudian cara manusia hidup, bermuamalah ekonomi pun tidak sama. Menipu, mengambil hak orang. Kemudian di dalam hidup mereka, di kantor, di instansi-instansi juga banyak kerusakan. Kenapa? Tidak ada muraqabah. Kalau muraqabah ini dibangun kembali dengan benar, kalau ibadah makrifat kepada Allah yang ditumbuhkan dengan benar kembali, keamanan itu mudah diraih. Kehormatan orang Islam terpelihara, tidak mudah diganggu, difitnah sama orang lain, karena orang takut menfitnah, takut hasad, takut dengki, hasud, dendam, takut, semua jadi takut karena adanya muraqabah. Kalau nggak ada muraqabah, semua ini jadi liar. Makanya kehormatan orang mudah dirusak, menyakiti orang gampang, ngomongin orang gampang, mencela orang gampang, suudzon kepada orang gampang. Kenapa? Muraqabahnya. Cara ekonomi pun liar, tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Kemudian akhirnya hidup targetnya dunia harus lebih, tidak bisa sederhana.
kemudian sekalipun akhirnya dengan zalim kepada orang lain, mengambil harta orang lain, sekalipun mengorbankan agamanya, dunianya sukses, agamanya bodoh pun tidak apa-apa. Ini semua karena muraqabah hancur. Dalam segala keadaan terpuruk, pribadi terpuruk, keluarga terpuruk, kehidupan bermasyarakat terpuruk, ekonomi dibangun juga terpuruk karena semua isinya zalim, rusak, melampaui batas dan sebagainya. Kenapa semua itu terjadi? Karena enggak ada mereka. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Masalah muraqabah pada Allah ini dicontohkan dalam banyak ayat. Sebagaimana sebagian ulama kita menjelaskan contoh daripada kemenangan muraqabah, yaitu diberikan oleh Allah penjagaan-penjagaan. Kalau orang memiliki muraqabah, maka Allah memberikan penjagaan sampai pun penjagaan ini dari musuh. Sampai pun penjagaan ini datang dari perkara-perkara yang zahirnya merusak. Maka dijaga cara berpikirnya, dijaga kehidupan dunianya, jasadnya, kemudian dijaga juga hatinya oleh Allah sehingga dia tetap dalam keadaan baik. Sebagaimana kita contohkan apa yang kemarin di ujung pandang kita sampaikan, apa yang dinasihatkan salah seorang ulama kita. Di antara kemenangan muraqabah, Allah Azza wa Jalla menjaga dunia dan menjaga agama. Allah menjadikan muraqabah ini sebagai penjagaan dia, dunianya dan agama. Dunianya dijaga oleh Allah, tidak menyimpang dari ketentuan kehidupan dunia yang diridhai oleh Allah, tidak tersesat, kemudian menjadi orang-orang yang bertemu dengan orang-orang di dunia yang rusak. Padahal kita tahu di dunia ini kehidupan semuanya membawa kita kepada kerusakan. Hawa nafsu kita, syaitan. Kemudian diterangkan dalam ayat, di antara manusia mereka ketika sudah bertemu sebagiannya merusak sebagian yang lain. Wa inna katsiran minal khulata la baghaw ba'dhum ba'dha. Sebagian orang-orang yang bercampur mereka melampaui batas dengan sebagian yang lain, tapi dia dijaga oleh Allah. Begitu juga agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kehidupan yang besar. Apakah fitnah yang zahirnya menyempitkan atau fitnah yang zahirnya melapangkan dia? Dia dijaga. Dengan apa? Dengan muraqabah. Di antara ulama kita mencontohkan, lihat contohnya Yusuf alaihissalam. Dalam kondisi seluruh fitnah ada pada Yusuf alaihissalam. Pada dirinya, pada lingkungan sekitarnya, semua pintu-pintu fitnah. Disebutkan para ulama di antara pintu fitnahnya Yusuf alaihissalam, sahabat pemuda. Pemuda itu pintu fitnahnya banyak. Seleranya sering menjadi selera orang-orang gila. Itu pemuda. Karena pemuda ini semua berada pada puncak. Nafsunya berada pada puncak. Selera hidupnya berada pada puncak. Kekuatannya berada pada puncak. Semua ada pada puncak. Ini pemuda. Maka usia muda adalah usia fitnah. Usia muda adalah usia fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua, azab. Dia belum punya istri yang bisa menutup pintu fitnah. Dia pemuda lajang, pemuda yang belia, yang dohirnya selera kesenangan sebagai pemuda belum terpenuhi. Ini pintu fitnah. Sudah dia pemuda, belum punya istri, belum punya penutup pintu fitnah. Pintu fitnahnya tambah besar. Kemudian diterangkan para ulama, annahu kana raqiqan. Dia adalah raqiq, muda. Kalau orang yang terhormat mau berbuat sesuatu, ada penjagaan. Dengan apa penjagaannya? Dengan kehormatannya kan?
Oh saya mudir yayasan, masa berbuat semua ngomong. Nah, masih ada, takut nanti kalau mudirnya dicopot. Kan seperti itu. Saya ustaz, masa ustaz berbuat sembarangan. Nanti kalau nggak laku lagi gimana? Ya? Tapi kalau budak, kalau mau berbuat apa-apa mikir. Budak aja, siapa orang melihat? Mau jungkir balik, mau koprol, mau dosa, mau apa? Alam budak, baik pun juga budak kan begitu. Mau soleh, mau apa, namanya juga budak. Kalau orang jadi kayak gini, ibaratnya orang rusak di pinggir jalan preman. Sekalian rusak aja, namanya aja preman gak dihargai orang. Ya kan begitu. Ini pintu fitnah tambah terbuka. Kalau dia berbuat rusak, gak ada orang perhatian, namanya aja budak. Ya kan gak ada orang perhatian, budak saja terserah gak apa. Ini pintu fitnah. Dia seorang budak, ditambah lagi sebelumnya dia tuan. Sekarang kalau orang sebelumnya di atas, kemudian posisinya paling bawah, kira-kira orang seperti ini sekalian rusak atau bagaimana bisa baik-baik? Sekalian rusak. Oh, dulunya sukses kemudian jatuh. Sudah, sekalian aja hancur. Ini fitnah. Dia budak, dulunya tuan. Kemudian diajak wanita yang bermartabat. Dipanggil wanita yang bermartabat. Raja, istrinya raja. Ini kondisi apabila dikerjakan, namanya aja budak. Biar mau zina sama siapapun, ya budak, apa harganya? Dia dipanggil, diajak berbuat seorang wanita yang punya kedudukan, yang punya kemampuan untuk membela. Kesempatan fitnah tambah besar. Kemudian bagaimana kondisi Yusuf alaihissalam yang mengajak wanita yang du jamal, yang memiliki kecantikan dan seleranya dia adalah pemuda yang lajang. Bagaimana ini tidak fitnah besar? Kemudian annaha ghalaqatil abwab. Wanitanya menutup pintu, memberi keamanan, memberi jaminan. Sudah ditutup semua pintunya. Fitnah yang begitu besar dialami oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian ditambah lagi yang ngajak wanita, bukan dia yang ngajak. Yang ngajak wanitanya. Kesempatan fitnah yang besar. Kemudian diantaranya lagi, dia sudah sakit hati. Kalau secara dohir, disakiti keluarganya, saudara-saudaranya. Sekarang orang habis disakiti dapat hiburan. Lalu kita bagaimana? Kesempatan melipur lara, ya kan? Menderita selamanya, nah ini dapat hiburan. Fitnah besar. Sudah hidup sengsara, disakiti saudaranya, dapat tawaran yang menyenangkan. Kemudian ditambah lagi, sudah lama dia hidup menderita di sumur. Dalam. Seperti kalau orang nakoda di laut sudah berbulan-bulan datang ke darat, gila. Gila Allah. Ini dia sudah di sumur lama menderita, hidup sengsara, dapat kesempatan. Budak lagi ya sudah. Kalau orang yang tidak ditolong oleh Allah, tidak ada kemenangan. Apa jawaban Yusuf alaihissalam? Yusuf memberikan jawaban yang sederhana. Dan itu menunjukkan muraqabah. Apa kata Yusuf? Ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Kalimat Allah yang diucapkan oleh Yusuf, ma'adallah, menunjukkan muraqabah yang kuat. Sebab muraqabah ini dalam kondisi tidak rontok dengan semua fitnah ini. Tidak jatuh dengan semua fitnah yang ada. Apa-apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam tidak menggugurkan dia menjadi orang yang hancur.
Ini adalah kekuatan muraqabah. Di saat seperti ini Yusuf alaihissalam bisa mengatakan, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Kemudian diikuti dengan perbuatan. Makrifat artinya kepada Allah Azza wa Jalla diikuti dengan perbuatan. Inilah menjadi penjagaan bagi Yusuf alaihissalam. Yang kita semuanya diuji yang halal saja banyak jatuh kepada yang haram. Diuji